Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan di awal bulan Februari ini. Sebelumnya mari kita terlebih dahulu menghampiri Tuhan dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih kalau pada hari Minggu ini kami masih bisa beribadah. Dan Tuhan, kami berdoa terimalah semua pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Berkati kami supaya kami bisa menangkap isi hati Tuhan melalui firman Tuhan yang ditabur pada saat ini. Berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, Gereja SLCC mengambil tema di bulan Februari adalah Fellowship of the Believers, yaitu persekutuan orang-orang percaya. Meskipun kita ada di era digital, kita dipaksa oleh keadaan harus melakukan online, tetapi kita harus terhubung, terkoneksi secara spiritual, secara rohani. Karena itu khotbah saya pada hari ini berjudul Social Distancing, Not Spiritual Distancing. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita semua belajar tentang social distancing. Menjaga jarak atau juga physical distancing, berpisah atau menjaga jarak secara fisik, juga menjaga jarak secara sosial, supaya penularan COVID-19 ini bisa dicegah semaksimal mungkin. Maka sudah selama lebih dari 11 bulan kita beribadah secara online. Kita tidak ada ibadah di dalam gedung gereja, kita tidak bisa berkumpul secara fisik di dalam gedung gereja, tetapi ibadah kita dilakukan secara online. Bukan cuma ibadah saja hari Minggu yang kita lakukan secara online. Pertemuan-pertemuan komsel yang di SLCC yang dinamakan host juga dilakukan secara online. Meeting-meeting semuanya dilakukan secara online. Kita betul-betul menerapkan dengan strict social distancing. Meskipun demikian, di dalam konteks kita sebagai orang Kristen, walaupun kita melakukan social distancing, physical distancing, kita tidak boleh mempraktekkan spiritual distancing. Apa itu spiritual distancing? Kalau social distancing artinya kita menjaga jarak secara sosial. Kalau physical distancing kita menjaga jarak secara fisik untuk kepentingan kita dan juga untuk kepentingan orang lain. Tetapi kita tidak boleh melakukan spiritual distancing, yaitu menjaga jarak secara rohani, menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, menjaga jarak dari Tuhan, menjaga jarak dari komunitas-komunitas rohani kita. Spiritual distancing sebaiknya tidak dilakukan. Di dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali bertemu orang-orang yang bergumul sendirian, berusaha, berjuang mengatasi pergumulannya secara sendirian, secara diam-diam. Lalu mereka mulai menjauhkan diri dari orang lain dalam komunitasnya, padahal komunitasnya mungkin bisa membantunya. Mereka tidak juga bicara kepada pendetanya atau gembalanya atau kepada pemimpin-pemimpin rohani yang lainnya. Bahkan mereka juga tidak aktif di komsel, bahkan mereka juga kadang-kadang keluar dari komsel. Mereka juga tidak ikut ibadah online, mereka menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kalau mereka berjumpa dengan teman-temannya atau bertemu atau disapa oleh teman-temannya secara online atau secara sosial media, biasanya jawabannya hanya permukaan saja, hanya klise. Ya, mereka mencoba sebenarnya untuk menghindar dari komunitas rohani. Mereka mencoba menghindar secara spiritual. Mereka mencoba menjaga jarak secara rohani. Nah, di Alkitab ada contoh orang yang menjaga jarak secara rohani. Mereka melakukan spiritual distancing, yaitu pernah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Pada waktu itu Adam dan Hawa bersembunyi dari Tuhan. Adam dan Hawa tidak menghampiri Tuhan.
Sebaliknya, spiritual distancing dilakukan oleh Adam dan Hawa. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 8, 9 dan 10 saya baca buat Anda sekalian. Ketika mereka, Adam dan Hawa, mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Jadi Adam dan Hawa melakukan spiritual distancing, menjaga jarak dari Tuhan, menghindar dari Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan, bersembunyi dari Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Tuhan selalu mencari manusia. Manusia tidak mencari Tuhan. Tuhan yang mencari kita. Tuhan yang berinisiatif. Ayat 10 mengatakan, Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Manusia kecenderungannya selalu menghindar dari Tuhan. Manusia kecenderungannya menerapkan spiritual distancing. Nah, ketika kita menghadapi banyak persoalan, ketika kita hari-hari ini menghadapi banyak pergumulan, seharusnya bukan spiritual distancing yang kita lakukan. Social distancing kita harus lakukan. Physical distancing kita harus lakukan. Tetapi spiritual distancing kita jangan lakukan. Sebaliknya kita harus melakukan spiritual connection, terhubung secara rohani. Kenapa? Karena pada saat kita mengalami kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi masa depan yang tidak menentu, menghadapi keadaan-keadaan yang tidak menentu, justru kita harus terhubung dengan Tuhan Allah kita yang sumber kekuatan, yang sumber kesehatan, yang sumber kepastian, yang sumber damai sejahtera. Jadi kita harusnya spiritual connection, spiritual connected, terhubung secara rohani dengan Tuhan. Bukan malah melarikan diri, bukan malah menghindar, bukan malah menjauhkan diri, bukan malah spiritual distancing. Nah, Alkitab berkata, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu." Yakobus pasal 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Seharusnya kita menerapkan social distancing dan spiritual connection. Spiritualnya terhubung, spiritualnya, rohaninya terkoneksi dengan Tuhan dan juga dengan komunitas orang-orang percaya. Jadi social distancing, not spiritual distancing. Social distancing bukan spiritual distancing. Menjaga jarak secara fisik, menjaga jarak secara sosial, tidak harus menjaga jarak secara rohani. Menjaga jarak secara fisik, menjaga jarak secara sosial, tetapi harus tetap terhubung secara rohani dengan komunitas seiman kita. Di dalam Alkitab, kita melihat bagaimana Rasul Paulus sebagai contoh seringkali melakukan social distancing. Terpaksa harus melakukan physical distancing. Tetapi spiritualnya sangat connection dengan jemaat-jemaat yang dia gembalakan. Bagaimana jemaat-jemaat yang digembalakan itu bisa terhubung dengan Rasul Paulus. Meskipun terkendala secara fisik, mereka tidak bisa bertatap muka. Karena alasan jarak, karena alasan Paulus dipenjara dan sebagainya. Contohnya kepada jemaat di Kolose. Di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 1 dikatakan firman Tuhan sebagai berikut. "Karena aku mau," kata Paulus, "supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi." Di dalam bahasa Inggris dipakai kata "for all who have not seen me face to face." Jadi meskipun belum pernah muka berhadapan dengan muka secara fisik bertemu dengan Rasul Paulus, tetapi Rasul Paulus melayani dengan penuh perjuangan untuk jemaat di Laodikia dan semua jemaat di Kolose. Dengan demikian Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa physical distancing, keterbatasan secara fisik
tidak menghalangi pelayanan secara rohani, tidak menghalangi urusan-urusan rohani. Sebaliknya Rasul Paulus membuktikan bahwa jemaat Kolose, jemaat di Laodikia sangat bertumbuh meskipun mereka belum pernah melihat face to face terhadap Rasul Paulus. Dalam ayat Kolose pasal 2 ayat 1 ini kita melihat bahwa ada intensitas kehadiran Rasul Paulus. Karena aku mau, Kolose 2 ayat 1, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Meskipun dia secara fisik tidak hadir, tapi kita melihat intensitasnya, bobotnya, personal approach-nya, kehangatannya Rasul Paulus, kerja kerasnya untuk semua umat Tuhan yang ada di Kolose dan Laodikia. Di dalam ayat sebelumnya dikatakan Kolose 1 ayat 28 dan 29. Yesuslah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan, kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kekuatan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Dia berjuang sungguh-sungguh, dia sungguh-sungguh melayani Tuhan meskipun dia harus menghadapi physical distancing atau social distancing. Kiranya ini menjadi teladan buat kita semua. Meskipun kita terbatas secara fisik, nggak bisa bertemu face to face, meskipun kita melakukan social distancing untuk membendung penularan COVID-19 ini, tetapi sekuat tenaga dengan segenap hati kita mau terhubung dengan komunitas rohani kita. Kita mau terhubung dengan gereja kita secara rohani, secara online. Komunitas Komsel, komunitas orang percaya. Jangan menjauhkan diri. Lalu apa yang Rasul Paulus lakukan juga? Contoh yang kedua ada di jemaat Korintus. Perjalanan Rasul Paulus yang pertama ke Korintus, dia face to face, secara fisik hadir. Tapi yang kedua, Rasul Paulus menulis kepada surat 2 Korintus. Yang kedua, ini dalam bentuk surat. Dia juga terbatas, dia tidak bisa hadir. Dia melakukan physical distancing. Dia tidak bisa hadir, dia tidak face to face. Apa yang Rasul Paulus tulis? Begini Rasul Paulus tulis dalam 2 Korintus 6 ayat 12. Ya, ini yang kedua. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pasal 6 ayat 12 dan 13. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hatimu. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Meskipun terbatas secara fisik, nggak bisa ketemu, tetapi kehangatan, kedekatan, keintiman sangat nyata di situ. Dikatakan meskipun secara tertulis ditulis dari jauh, Paulus tidak menyembunyikan kasih sayangnya, tidak menyembunyikan perhatiannya. Bahwa dia menggunakan kata, aku berbicara tentang anak-anakku, bukalah hatimu lebar-lebar juga. Dengan demikian, meskipun kita saat ini ada di masa-masa social distancing, physical distancing, tetap kita harus ada di dalam spiritual connection, terhubung secara rohani. Jangan menghindari diri dari pertemuan-pertemuan rohani secara online, secara terhubung secara rohani, secara digital, ya, seperti yang menjadi contoh pada waktu Adam dan Hawa menghindarkan diri bersembunyi dari Tuhan Allah. Mulanya Adam dan Hawa berkomunitas dengan Tuhan. Mulanya Adam dan Hawa bergaul dengan Tuhan di Taman Eden. Setelah ada dosa, Adam dan Hawa bersembunyi dari Tuhan. Mari kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan mendekat kepada kita. Mari kita terus melayani sesama kita, memperhatikan orang-orang yang susah di saat-saat seperti ini. Berbagi dengan penuh kasih, yang kuat menolong yang lemah, yang berkelimpahan menolong yang berkekurangan.
yang diberkati lebih, mari perhatikan kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Social distancing, not spiritual distancing. Menjaga jarak secara fisik dan secara sosial tidak harus membuat kita menjaga jarak secara rohani. Menjaga jarak secara fisik dan menjaga jarak secara sosial, tetapi tetap harus terhubung secara rohani dengan komunitas seiman kita. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menyertai kita semua melewati tahun 2021 ini dengan sehat dan berkelimpahan. Tetap melakukan social distancing, tetap melakukan physical distancing, tetapi jangan lupa spiritual connection, terhubung secara koneksi. Kiranya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang menyertai kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa, kami tidak boleh bersembunyi dari Tuhan. Kami tidak boleh menjauhkan diri dari Tuhan. Tuhan mencari kami. Seperti Tuhan berbicara kepada kami melalui firman yang kami dengar hari ini. Tuhan mau kami dekat dengan Engkau. Tuntun kami, siapapun yang menyaksikan tayangan ini dimanapun, supaya kami kembali kepada Tuhan. Makin dekat, secara rohani terhubung dengan Tuhan. Spiritual connection. Terima kasih Bapa. Dan sebentar, siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus. Kuduskan kami dan sucikan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.